Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SDD A9 akan mempresentasikan stadion project berjudul Akut Mastoiditis. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Pertama ada Hari, yang kedua ada Ayu, yang ada Wawan, yang keempat ada Diki, yang kelima ada Rinda, keenam ada saya, Indra, yang ketujuh ada Talita, yang kedelapan ada Steven, yang sembilan ada Hodra, yang 10 ada Bulan, yang 11 ada Agnes, yang 12 ada Sarah, dan yang 13 ada Ita. Baik, presentasi akan dimulai oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Komohotra Diputra dengan NIM terakhir 177. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari akut mastoiditis. Akut mastoiditis sendiri merupakan infeksi supuratif sel mastoid yang disebabkan oleh bakteri pada tulang yang diakibatkan oleh akut otitis media. Penyebab utama dari terjadinya akut mastoiditis merupakan adalah menutupnya aditus et antrum karena adanya edema ataupun jaringan granulasi. Sekitar 20% dari akut otitis akan menyebabkan akut mastoiditis. Untuk akut mastoiditis sendiri mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Insidennya mencapai 1,2 sampai 6,1 per 100.000 anak-anak pada usia 0 sampai 14 tahun per tahunnya. Akut mastoiditis sendiri jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan timbulnya komplikasi pada ekstrakranial dan juga intrakranial yang bisa menyebabkan kematian. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan akut mastoiditis? Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari akut mastoiditis? Yang ketiga, apa penyebab dari akut mastoiditis? Yang keempat, bagaimana komplikasi yang bisa ditimbulkan dari akut mastoiditis? Yang keenam, apa tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh akut mastoiditis? Yang ketujuh, bagaimana diagnosis dan diagnosis banding dari akut mastoiditis? 8, bagaimana manajemen dan perawatan dari akut mastoiditis? 9. Bagaimana prognosis dari pasien akut mastoiditis? Itu tujuannya sendiri adalah untuk menjelaskan dari rumusan masalah. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Indra Nugraha Putra dengan 3 digit NIM terakhir 243. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mastoiditis akut. Jadi mastoiditis akut adalah infeksi bakteri serius pada tulang mastoid yang terjadi sebagai akibat dari otitis media akut. Jadi mastoiditis merupakan penyakit berupa infeksi pada bagian belakang telinga manusia yang biasa dikenal dengan istilah tulang mastoid, yang pada umumnya dialami oleh bayi berusia 6 sampai 13 bulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari mastoiditis akut pada anak. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarustita dengan 3 Demakir 078. Jadi mastoiditis akut ini merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak-anak yang usianya itu kurang dari 2 tahun dengan rata-rata usia 12 bulan. Mastoiditis akut ini merupakan suatu penyakit komplikasi tersering dari otitis media akut. Kemudian diketahui bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari kasus mastoiditis akut sejak dikenalkannya antibiotik, prosedur mastoidektomi, dan vaksin heptavalen konjugat pneumokokal atau yang biasa disingkat PCV7. Untuk penurunan yang sangat signifikan ini diketahui bahwa pada tahun 2001 terdapat 11 kasus per 100.000 populasi menjadi 4,5 kasus per 100.000 populasi. Untuk wilayah Indonesia sendiri, kasus mastoiditis akut ini masih sulit ditemukan sehingga untuk data prevalensinya sendiri masih sangat terbatas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erinda Risa Ciledela, NIM 3 digit terakhir 162. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari akut mastoiditis. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kasano, penyebab dari akut mastoiditis yang paling sering ada Streptococcus pneumoniae dengan prevalensi 21 hingga 77%. Kemudian ada Staphylococcus aureus dengan prevalensi 9-33%. Kemudian ada Haemophilus influenzae dengan prevalensi 6-22%. Dan ada Pseudomonas aeruginosa dengan prevalensi 2-7%. Selain itu, dalam studi lain disebutkan bahwa Streptococcus pyogenes dan Fusobacterium necrovarum juga dapat menyebabkan akut mastoiditis. Jika dilihat dari usia, pada usia kurang dari 6 bulan, penyebab yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae dan Streptococcus pyogenes yang masih sensitif terhadap penisilin. Kemudian pada usia kurang dari 2 tahun, penyebab yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae.
Dan pada usia lebih dari 4 tahun, penyebab yang paling sering adalah Pseudomonas aeruginosa. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Aryadi Kusumajaya dengan 3 digit NIM terakhir 197. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko. Mastoiditis akut adalah komplikasi parah yang paling umum dari otitis media akut. Dan itu disebabkan oleh perluasan infeksi ke proses mastoid tulang temporal. Para peneliti mengklaim bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus mastoiditis akut selama beberapa tahun terakhir dan merujuk peristiwa ini pada pemilihan strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Usia anak tidak diragukan lagi yang paling rentan terhadap keterlibatan mastoid pada infeksi telinga tengah. Karena kondisi anatomi, imunologi, dan infeksi tertentu, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan. Pada anak-anak, tulang mastoid lebih terpneumoditasi dengan trabekula yang tipis dan aditus ad antrum lebih kecil daripada orang dewasa. Jadi ada kecenderungan lebih besar untuk akumulasi sekresi dan infeksi osteosit. Faktor risiko mastoiditis akut sering disorot dalam literatur. Yang sangat menarik adalah analisis dilakukan oleh Gracia et al. Yang membuktikan bahwa faktor utama dugaan keterlibatan mastoid akut adalah selama otitis media akut, yaitu pada usia kurang dari 24 bulan. Saya Ketut Arimondra Supanjali dengan 3 digit NIM terakhir 229. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai patofisiologinya, di mana tuba eustachius adalah penghubung dari telinga tengah ke rongga mulut. Tuba eustachius bertanggung jawab untuk mengalirkan cairan maupun udara dari telinga tengah. Jika saluran ini mengalami penyempitan, dapat menyebabkan terjadinya peradangan, di mana keadaan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang bersifat oportunistik bagi patogen untuk tumbuh dan berkembang. Pada mastoiditis akut, perluasan infeksi dari telinga tengah ke sel-sel udara mastoid dapat menyebabkan erosi septasi tulang dan menggabungkan sel-sel udara kecil menjadi yang lebih besar dengan sifat penuh nanah, di mana disebut sebagai mastoiditis coalescent akut. Mastoiditis coalescent pada dasarnya adalah empiema tulang temporal yang mengalir melalui antrum alami untuk menyebabkan resolusi spontan atau secara tidak wajar mengalir ke permukaan mastoid, apex petrosa atau ruangan intrakranial untuk menciptakan komplikasi lebih lanjut. Seperti kebanyakan proses infeksi, faktor host dan mikroba terlibat dalam perkembangan mastoiditis akut. Faktor host meliputi imunologi mukosa, anatomi tulang temporal, dan kekebalan sistemik. Sedangkan faktor mikroba meliputi lapisan pelindung, resistensi antimikroba, dan juga kemampuan patogen untuk menembus jaringan atau pembuluh lokal. Adanya sumbatan pada antrum yang disebabkan oleh mukosa yang meradang akibat infeksi pada air sel dengan menghambat terjadinya drainase. Perkenalkan, nama saya Sifun Irawan dengan 3 digit NIM terakhir 246. Mastoiditis akut yang berkelanjutan dapat menyebabkan komplikasi yang berat. Berdasarkan lokasinya, komplikasi mastoiditis dapat dibagi menjadi 2, yaitu ekstrakranial dan intrakranial. Komplikasi yang dapat terjadi pada ekstrakranial antara lain abses subperiosteal, kelumpuhan wajah akibat kelemahan pada nervus 7 facialis, labyrinthitis yang disebabkan oleh penyebaran infeksi di dalam rongga telinga tengah yang mengakibatkan tinnitus, basal abscess, yaitu abses pada subung otot sternocleidomastoid, osteomyelitis kranial, petrositis, dan juga tuli. Manifestasi intrakranial pada mastoiditis akut terjadi pada 6 hingga 23% kasus. Pasien akan sering datang dengan gejala-gejala yang melibatkan intrakranial seperti kejang, kaku kuduk, sakit kepala, dan perubahan status mental. Komplikasi yang dapat terjadi pada intrakranial antara lain abses cerebri, abses epidural dan subdural, dan juga trombosis sinusdural. Perkenalkan, nama saya Tengah Tamas Kawinarno dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala dari mastoiditis akut. Tanda dan gejala dari mastoiditis akut non-komplikasi umumnya tidak berbeda dengan otitis media akut, yaitu seperti adanya demam dan malaise persisten, otorea, pembengkakan pada kulit retroaurikular, eritema, tegang, dan tenderness pada area mastoid. Selain itu, pada pasien anak di bawah usia 2 tahun dapat mengalami sakit kepala, sakit telinga atau otalgia, kesulitan mendengar, rasa penuh dalam telinga, letargi, dan juga irritable. Kemudian dapat terjadi pula ear discharge atau keluarnya kotoran telinga berupa nanah purulen yang profuse dan berbau busuk.
Di atas tulang mastoid dapat terjadi nyeri tekan, eritema, edema, atau fluktuasi. Dalam banyak kasus juga terjadi pembengkakan mastoid yang menyebabkan daun telinga menonjol ke arah anterior dan inferior. Kemudian dapat terjadi pula dinding saluran posterior superior yang mengendur dan perforasi dari membran timpani. Pada kondisi kronis terlihat benjolan dengan isi nanah atau cairan yang dapat ditemukan di mana saja seperti di telinga, leher, mastoid, dan juga tulang belakang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuyandikyo Hirinata dengan 3 digit terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mendiagnosis penyakit akut mastoiditis pada anak. Yang pertama, mendiagnosis akut mastoiditis pada anak yang merupakan hasil dari komplikasi akut otitis media. Itu dapat didiagnosis jika satu atau lebih tanda berikut dimiliki oleh anak. Yang pertama, pembengkakan, kedua eritema, ketiga nyeri tekan pada daerah retroaurikular, yang keempat perpindahan anteroinferior dari aurikel, dan syaratnya keempat keluhan ini dialami selama kurang lebih atau sama dengan 4 minggu. Yang kedua, akut mastoiditis yang bukan merupakan hasil komplikasi. Itu bisa didiagnosis jika adanya 2 atau lebih tanda inflamasi retroaurikular pada anak. Untuk pemeriksaan atau informasi lain seperti pemeriksaan radiologis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan mikrobiologis, riwayat rumah sakit ataupun riwayat pengobatan pasien, itu hanya digunakan untuk membantu dalam rencana terapi, meyakinkan diagnosis, serta menilai potensi terjadinya komplikasi. Sekian diagnosis dari akut mastoiditis pada anak. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai diagnosis banding dari mastoiditis akut. Pemeriksaan fisik serta pemeriksaan riwayat sangatlah penting untuk dilakukan dikarenakan jika diabaikan, maka akan dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan pada pasien. Adapun diferensial diagnosis dari mastoiditis akut antara lain otitis eksterna, lalu ada selulitis, limfadenopati, tumor, dan trauma. Pada kasus dengan tumor, banyak sekali mengalami kebingungan dengan mastoiditis akut, seperti rhabdomyosarkoma, sarkoma Ewing, dan lain sebagainya. Namun, tumor akan lebih cenderung bilateral dan kemungkinan kecil untuk memungkinkan mengalami demam dan keterlibatan saraf kranial. Mengetahui perbedaan ini sangatlah penting untuk mendiagnosis mastoiditis akut pada anak khususnya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang tata laksana. Perkenalkan, saya Eugenius Kurniawanane dengan 3 digit NIM terakhir 047. Jadi pada mastoiditis akut, tata laksana yang paling utama adalah pemberian antibiotik berupa cefalosporin, khususnya berjenis ceftriaxone dengan clindamycin atau metronidazole yang diadministrasikan secara intravena. Penggunaan antibiotik lain hanya dibenarkan jika ditemukan adanya respon dari bukti uji bakteriologis. Selain itu, pasien yang sudah sembuh masih harus mengonsumsi antibiotik amoxicillin clavulanate selama 10 hari untuk mencegah kekambuhan mastoiditis ini. Untuk tata laksana selanjutnya bisa dilihat pada PowerPoint yang tertera. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Maranika Sagana Putri dengan 3 NIM digit terakhir 226. Prognosis. Mastoiditis akut adalah komplikasi superatif utama dari otitis media akut yang masih mengkhawatirkan bahkan tampaknya berkembang di usia anak-anak. Prognosis disesuaikan dengan derajat keparahan infeksi dan komplikasi yang disebabkan. Mastoiditis akut pada anak dapat lebih buruk terjadi jika adanya komplikasi, baik ekstrakranial maupun intrakranial, terutama pada anak-anak yang usianya lebih muda. Prognosis dapat lebih baik jika diagnosis ditegakkan secara cepat dan benar, diikuti dengan penaktalaksanaan yang lebih cepat dan tepat, terutama pada saat pemberian antibiotik dan tidak ditunda. Perkenalkan, saya Agnes Manasengga dengan NIM 3 digit terakhir 158. Saya akan menjelaskan untuk simpulannya. Mastoiditis akut adalah infeksi bakteri serius pada tulang mastoid yang terjadi sebagai akibat dari otitis media akut. Untuk prevalensi penyakit ini seringkali ditemukan pada pasien anak yang berusia kurang dari 2 tahun dengan rata-rata umur 12 bulan. Penyakit ini mengalami penurunan yang terlihat pada 11 kasus per 100.000 populasi pada tahun 2001 menjadi 4,5 kasus per 100.000 populasi pada tahun 2003. Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, dan Pseudomonas aeruginosa
dianggap sebagai penyebab dari mastoiditis akut ini. Usia anak dan riwayat pernah menderita otitis media akut merupakan faktor risiko penting dari penyakit ini. Mastoiditis akut dapat terjadi sebagai dampak dari tersumbatnya saluran telinga tengah akibat adanya peradangan atau puing-puing. Perluasan infeksi ini dapat menyebabkan erosi septasi tulang yang kemudian dapat menjadi mastoiditis akut. Mastoiditis akut dapat menyebabkan komplikasi, baik itu komplikasi intrakranial seperti abses cerebri, abses epidural dan subdural, dan juga trombosis dari sinus dural maupun komplikasi ekstrakranial seperti abses subperitoneal, kelumpuhan wajah akibat kelemahan pada nervus 7, dan juga labirintitis yang disebabkan oleh penyebaran infeksi di dalam rongga telinga tengah yang mengakibatkan tinnitus, benzol abses atau abses pada selubung otot sternocleidomastoideus, osteomyelitis kranial, petrositis, dan juga tuli. Tanda dan gejala dari mastoiditis akut antara lain demam, sakit telinga, otorea, pembengkakan pada kulit retroaurikular, eritema, tegang, dan tenderness pada area mastoid. Mastoiditis akut memiliki diagnosis banding seperti selulitis, otitis eksterna, limfadenopati, trauma, dan juga tumor. Tata laksana dari mastoiditis akut yang paling penting dan utama adalah penggunaan antibiotik. Antibiotik yang sering diberikan pada keadaan mastoiditis akut adalah golongan cefalosporin, khususnya ceftriaxone sodium, dengan clindamycin atau metronidazole, yang diadministrasikan secara intravena. Prognosis yang baik bisa didapatkan jika diagnosis ditegakkan secara cepat dan benar, diikuti dengan penata laksanaan yang lebih cepat dan tepat, namun apabila tidak segera ditemukan dan ditangani dengan tepat, komplikasi yang buruk dapat terjadi. Sarannya, untuk mahasiswa kedokteran diperlukan pendalaman materi dan pencarian literasi lebih lanjut mengenai mastoiditis akut. Untuk pemerintah, hendaknya lebih gencar dalam melaksanakan promosi kesehatan, khususnya mengenai tanda dan gejala, serta penanganan mastoiditis akut. Di lain pihak, pembaca hendaknya lebih gentar dalam memperbarui informasi terkait gejala-gejala mastoiditis akut, agar berbagai keterlambatan dalam tata laksana mastoiditis akut dapat dihindari semaksimal mungkin. Baik, sekian dari presentasi kami dari SIDA 9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera untuk kita semua.